Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersua kembali kita dengan penuh sukacita hari ini pada akhir pekan di pekan ini hari Sabtu 22 Januari. Bersyukur atas penyertaannya dalam sepekan. Tuhan tetap beserta kita. Kita rindu senantiasa disapa oleh sabdanya. Mari siapkan hati kita, siapkan waktu kita, mari duduk di sekitar sabda Tuhan. Mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari berdoa. Di akhir pekan ini ya Allah, kami kembali rindu untuk disapa sabdamu sehingga ucapan syukur kami menjadi bahagian sebagai ungkapan iman atas kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu yang memelihara kami sepanjang sepekan. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, Artos edisi Sabtu 20 Januari 2022, baca kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggal Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenallah mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Demikian sabda Allah. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, Injil Lukas memberikan gambaran paling lengkap tentang kehidupan Yesus. Lukas juga yang paling terbuka pada semua Injil. Ia menggambarkan Yesus berhubungan dengan orang dari berbagai golongan lapisan, dari orang miskin, terbuang, para pendosa, pemungut cukai. Salah satu pahlawan dalam perumpamaan Yesus, bahkan salah seorang Samaria yang baik hati, anggota dari bangsa campuran yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Perikop bacaan kita pada hari ini berbicara masalah bertumbuh dalam segala aspek. Bertumbuh dalam segala aspek. Tahun baru lagi. Usia dunia bertambah setahun lagi. Biasanya pertambahan usia erat kaitannya dengan pertumbuhan. Jika demikian, apa yang bertumbuh pada diri kita sepanjang tahun yang lalu 2021? Bertumbuh adalah hal yang wajar terjadi pada semua makhluk hidup. Bila sudah tidak ada pertumbuhan berarti mati. Mungkin kita tidak lagi bertumbuh secara fisik. Mungkin kita juga berhasil mengstabilkan berat badan dan proporsi bentuk tubuh dengan diet. Namun ada hal-hal lain yang harus terus bertumbuh, tidak boleh berhenti. Pikiran kita harus selalu diisi oleh dan mengolah data-data eksternal agar hidup kita informatif. Hati kita memerlukan siraman kasih dan perasaan-perasaan lain yang menunjang serta menyegarkan mental kita. Yesus yang masih remaja secara fisik mengalami pertumbuhan. Seiring dengan pertumbuhan fisiknya sebagai manusia, Yesus juga mengalami pertumbuhan intelektual dan mental.
Hal itu ditunjukkan lewat kemampuannya berdialog dengan para alim ulama di bait Allah. Semua orang heran dengan kecerdasannya. Dalam hal yang lebih utama yang tonjolkan Lukas adalah pertumbuhan kerohaniannya, yang dikatakan bahwa ia semakin dikasihi Allah dan juga dikasihi manusia. Artinya, secara relasi sosial pun Yesus bertumbuh. Di usianya yang masih remaja, serta seperti kebanyakan remaja lainnya, Yesus bertumbuh pada segala aspek kehidupannya. Karena itu sudah seharusnya kita pengikutnya meneladani dia dalam hal bertumbuh. Sebab aspek dalam kehidupan kita pun harus diperhatikan dan diberi kesempatan untuk bertumbuh. Sehingga kita seperti Yesus yang semakin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikuasai oleh Allah dan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama kasih, anak-anak Tuhan harus bertumbuh dalam segala aspek supaya hidupnya semakin menyukakan hati Allah dan semakin menjadi berkat bagi manusia. Roh Kudus menuntun, membimbing, dan terus memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Sungguh luar biasa akan cinta kasih-Nya Allah, Engkau memperlihatkan penggambaran suatu pertumbuhan, baik secara fisik maupun secara rohani. Itu pun menandakan bahwa pertumbuhan kehidupan masing-masing kami semata-mata pula bertumbuh secara keseluruhan. Bapa di surga, ucapan syukur kami naikkan padamu atas kemurahan-Mu, bahwa lewat sabda Allah kini kami diperlihatkan suatu pertumbuhan, tidak hanya fisik, tetapi pula mental, pula kerohanian, juga implementasi pertumbuhan iman lewat pertumbuhan sosial, di mana kami ada dan berada. Karena itu senantiasa kami mendoakan akan segenap umat Tuhan, kaum keluarga dimanapun mereka berada, dalam bersosialisasi, dalam bersekutu, bahkan dalam pertemuan masing-masing. Allah Bapa di surga, saya berdoa dan mendoakan anak yatim piatu, para janda, dan lansia di dalam kehidupan mereka masing-masing. Allah mengetahui pertumbuhan, perkembangan, persoalan, pergumulan kehidupan yang mereka alami. Karena itu hanya kepadamu lah kami memohon, campur tangan Tuhan, memberi hikmat bagi kami untuk melihat, merenungkan, dan meyakini tentang apa yang Yesus telah perlihatkan sejak kecil, remaja, pemuda, hingga di tengah pelayanan, bahkan di tengah pengorbanannya. Dan ingin tuntun pimpin anak yatim piatu, para janda, dan para lansia, sehingga tetap kokoh teguh menjalani hidup ini. Ucapan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu bahwa Tuhan perkenankan kami menjalani hari-hari dalam sepekan ini. Kami percaya bahwa Allah akan memberkati apa yang kami lakukan yang berkenan kepadamu, akan berikan pertumbuhan. Dan pula siapkan nanti kami untuk bersama-sama mempersiapkan diri jika ada berkenan esok datang ke rumah Kudus untuk memuji, memuliakan nama Allah dalam persekutuan. Pemerintah bangsa negara kami selalu kami doakan. Mari Tuhan memberikan hikmat dan berkati, sehingga bersama-sama menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran. Ini doa kami, pengharapan kami, dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, akhir pekan pada tanggal 22 Januari 2022, bertumbuh dalam segala aspek. Selamat pagi, salam sejahtera, dengan tetap mengingat tentang protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan lain. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.